Pokoknya ngelihat kain kafan itu pasti semua langsung merinding. Ada simbol-simbol kayak gambar macan, ditambah lagi ada aksara-aksara Jawa. Kalau Pak Mudin bilang, ini kain yang sudah dirajah. Tapi ketika jenazah Mbah Marto dimandikan, kulit Mbah Marto itu berubah jadi agak kehitaman. Dan dari celah kuku serta pori-pori punggungnya itu keluar cairan hitam yang agak kental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Satya yang asalnya dari salah satu desa di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh salah satu sobat kembara yang bernama Satya. Dan sekarang ini Satya menetap di salah satu kota di Jawa Tengah bersama istri dan 3 orang anaknya. Dan kehidupannya sekarang bisa dibilang tenang dan wajarlah seperti keluarga pada umumnya. Nah, di kesempatan kali ini Satya itu akan membagikan pengalaman mistis yang pernah dia alami. Yang jelas ini dialami oleh Satya dan keluarga jauh sebelum Satya berumah tangga. Nah, kita akan mundur jauh ke belakang, tepatnya di sekitaran tahun 2009. Ceritanya waktu itu Satya ini belum menikah dan dia belum tinggal di rumahnya yang sekarang. Waktu itu dia, kakaknya dan juga adiknya dan kedua orang tuanya itu masih tinggal bersama kakeknya. Nah, rumah kakeknya ini lokasinya ada di sebuah desa, dan supaya gampang kita sebut saja nama desanya itu Desa Penjalin. Nama kakeknya Satya ini adalah Mbah Marto Suwito. Mbah Marto ini adalah sosok yang karismatik dan auranya itu selalu membuat orang segan ketika ngelihat beliau. Di tahun 2009 itu, Satya lupa persisnya usia Mbah Marto waktu itu, mungkin sekitaran 80 tahunan ke atas. Tapi meskipun di usianya yang seperti itu, tubuhnya Mbah Marto itu masih kelihatan kekar, bahkan giginya itu masih utuh. Dan kalau beliau berdiri, jalan, itu juga masih tegap. Mbah Marto ini juga dipandang sebagai sosok priayi. Beliau termasuk orang yang kaya di desanya sana, sawahnya luas, tanahnya juga banyak, dan rumahnya juga tergolong besar di antara yang lain. Di rumahnya itu ada bangunan joglo juga. Dan Mbah Marto sendiri ini sebenarnya punya 8 orang anak, dan ke-7 anaknya ini sudah berumah tangga semua, dan 1 orang lagi sudah meninggal dunia. Nah, jadi waktu itu mereka semua ini tinggal di rumah mereka masing-masing. Jadi waktu itu cuma tinggal ibunya Satya dan keluarganya yang tinggal bersama Mbah Marto. Karena ibunya Satya ini adalah anak bungsu di keluarga tersebut, dan Mbah Marto sendiri yang minta supaya ibunya Satya dan keluarganya itu tetap tinggal di rumah situ, ya jadi pada akhirnya sampai di momen itu keluarganya Satya masih tinggal di rumahnya Mbah Marto. Ini bukan karena Mbah Marto merasa kesepian, tapi kayak beliau itu punya pemikiran sendiri dan punya keyakinan sendiri. Nggak tahu keyakinannya apa, tapi ini selalu beliau sampaikan kepada ibunya Satya dan juga ke bapaknya Satya. Nah, Satya sendiri sebagai seorang cucu Mbah Marto yang dia juga tumbuh di rumah itu, lahir juga di situ,
Satya ini ingat betul gimana rasanya hidup serumah dengan Mbah Marto. Menurut Satya, Mbah Marto ini tipe orang yang pendiam. Pada waktu Satya masih remaja sampai dia beranjak dewasa di tahun 2009 itu, dia jarang banget berinteraksi dengan kakeknya ini. Jadi kalau pas dia ada di rumah, pulang sekolah ya dia sekedar kadang duduk bareng. Itu pun ya Mbah Marto jarang cerita. Nggak seperti kakek-kakek yang lain yang kadang cerita tentang masa lalu atau cerita yang nggak penting. Kalau Mbah Marto ini tipikal orang yang diem. Bahkan dengan anak-anaknya sendiri pun, Mbah Marto itu jarang sekali ngobrol yang sampai panjang lebar. Dan Mbah Marto ini punya kebiasaan yang nggak pernah berubah. Ini sejak Satya kecil yang dia ingat, memang Mbah Marto itu nggak pernah berubah. Jadi Mbah Marto ini selalu kalau bangun itu jauh sebelum matahari terbit. Bahkan sebelum subuh, beliau sudah bangun. Terus yang dilakukan oleh beliau setelah bangun tidur itu biasanya beliau itu kayak melakukan olahraga kecil-kecilan. Tapi ya ini nggak bisa dibilang olahraga juga. Jadi beliau ini kayak jongkok, terus berdiri, jongkok, terus berdiri itu dilakukan kira-kira sekitar 10 kali. Terus baru kemudian beliau ini minum air putih hangat. Setelah itu barulah beliau ini duduk di kursi goyang favoritnya. Nah, kursi goyangnya itu letaknya ada di sudut pendopo depan. Di situ beliau pasti sambil ngopi, terus beliau sambil ngerokok, rokoknya itu rokok kelobot kelembak menyan. Dan ini kesukaan beliau. Mungkin di saat-saat ini rokok kelembak menyan itu susah ditemui. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang pernah ngelihat atau bahkan pernah membeli rokok kelembak menyan ini bisa komen di bawah. Jadi di situ Satya ini hafal betul kebiasaan kakeknya ini. Mbah Marto itu juga dikenal orang yang sangat klinik sekali. Beliau dipercaya punya ilmu kanuragan tingkat tinggi. Dan tentang kepercayaan dari Mbah Marto sendiri, meskipun di KTP beliau itu memang tertulisnya Islam, tapi Satya sendiri itu nggak pernah sekalipun ngelihat kakeknya itu menjalankan ibadah-ibadah syariat kayak sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, itu nggak pernah. Jadi Mbah Marto memang punya keyakinan sendiri, punya kepercayaan sendiri. Kalaupun beliau melakukan puasa, puasanya juga beda. Beliau nggak puasa di bulan Ramadan dan puasanya selalu di tengah malam. Memulainya selalu di tengah malam dan itu nanti ketemu tengah malam lagi. Jadi semua urusan kehidupannya, mulai dari kapan harus mulai menanam padi, kalau mau bangun rumah itu bagian mana dulu yang harus dibangun, dan sampai keputusan-keputusan kecil sehari-hari itu selalu didasarkan dengan hitungan-hitungan Jawa yang sangat rumit sekali. Nah, Mbah Marto ini punya kitab catatan kecil. Kitabnya itu dilapisi covernya cover kulit, dan ini sudah lusuh sekali. Dan itu selalu disimpan di lemarinya Mbah Marto di dalam kamar. Dan ini cuma Mbah Marto yang boleh menyentuh lemari tersebut. Jadi untuk soal kemampuan Mbah Marto sendiri, warga seluruh desa ini sebenarnya sudah tahu, sudah paham kalau beliau adalah orang ngerti atau orang yang punya kelebihan secara spiritual dan juga supranatural. Tapi anehnya, beliau ini nggak pernah sekalipun mau membuka praktek, kayak misalnya menerima pasien atau menerima tamu, kayak semacam dukun-dukun atau paranormal. Mbah Marto cuma bakal mau membantu orang yang hatinya tergerak sendiri. Istilahnya sekarang itu ya tergantung mood beliau. Jadi ceritanya pernah suatu hari di pertengahan tahun 90-an itu ada seorang tetangga dekat rumah yang mengalami sakit yang aneh. Ini orang-orang di sana itu sudah percaya kalau orang tersebut kena guna-guna. Nah, sempat ada omongan, udahlah bawa ke Mbah Marto aja, minta diobati di sana karena beliau ini kan yang paham. Tapi ketika itu nggak ada satupun yang mau membawa si orang ini ke rumahnya Mbah Marto karena mereka semua tahu Mbah Marto ini nggak bakal mau menerima pasien atau menerima tamu. Nah, kondisi si korban ini itu perutnya sudah membesar, benar-benar kayak orang hamil 9 bulan, padahal dia ini laki-laki. Dan tiap jam 2 malam itu dia selalu muntah darah. Nah, pada waktu keluarga tetangga ini sudah benar-benar pasrah, sudah dibawa ke orang pintar yang ini, ke ini, sampai keluar kota, akhirnya mereka semua pasrah. Mbah Marto yang ceritanya waktu itu, beliau ini baru pulang dari sawah. Terus tiba-tiba Mbah Marto itu langsung masuk ke rumah orang tersebut. Nah, tanpa ada yang minta sama sekali, tanpa ada yang nyuruh, tiba-tiba Mbah Marto datang ke rumah, terus beliau langsung masuk rumah,
beliau langsung minta disediakan segelas air putih dan juga selembar daun sirih. Ya awalnya tentu mereka semua kaget loh, kok ada Mbah Marto, siapa yang nyuruh ke sini? Padahal itu adalah inisiatif dari Mbah Marto sendiri. Nggak tahu, mungkin ini adalah kelebihan beliau. Beliau tuh tiba-tiba datang ke rumah si korban, beliau cuma menempelkan daun sirih itu ke dahi si korban yang sakit ini, sambil beliau membacakan sesuatu sebentar, dan nggak lama si orang ini muntah. Muntahnya awalnya tuh kayak air, tiba-tiba warnanya berubah jadi hitam, dan baunya itu busuk luar biasa. Begitu selesai muntah banyak itu, Mbah Marto langsung pulang. Dan beliau ini ketika keluarga korban mau ngasih uang, Mbah Marto itu langsung menolak. Bahkan Mbah Marto ini langsung pergi pulang menuju ke rumah. Dan beberapa hari setelah itu, tetangga yang sakit ini, itu kondisinya langsung membaik. Perutnya semakin hari semakin kempes dan kondisinya juga berangsur sehat lagi. Nggak lama kemudian, dia sudah bisa pergi ke sawah lagi. Dan ada cerita, menurut cerita dari ibunya Satya, dulu waktu Mbah Marto masih berusia sekitar 40 tahunan, beliau itu adalah sosok yang sangat terbuka sebenarnya. Rumah Mbah Marto dulu itu hampir tiap hari ini selalu terbuka, bahkan sampai tengah malam. Dan hampir setiap hari juga selalu ramai didatengin orang-orang dari luar daerah. Banyak yang datang minta tolong untuk dibersihkan dari gangguan gaib lah. Ada yang datang ke situ minta jimat, macam-macam. Mbah Marto ini dulunya memang dikenal sebagai sosok yang menguasai ilmu metafisika. Tapi ya itu tadi, nggak tahu kenapa, kok suatu ketika Mbah Marto ini tiba-tiba berubah total. Pokoknya beliau nggak mau menerima tamu dan nggak mau dipanggil untuk menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Pokoknya beliau sudah berubah, dan ibunya Satya sendiri lupa tahun pastinya itu berapa. Yang beliau ingat waktu itu ibunya Satya ini masih kecil. Nah pada waktu itu Mbah Marto ini tiba-tiba keluar dari rumah dan nggak pulang selama 3 hari 3 malam. Dan ketika pergi selama 3 hari 3 malam itu juga tanpa ada kabar sama sekali. Tiba-tiba beliau itu pulang-pulang mendadak berhenti menerima tamu. Dan sejak saat itu kalau bukan hatinya Mbah Marto sendiri yang tergerak secara spontan, nggak ada satupun yang bisa minta tolong pada beliau. Nah inilah prinsip kaku Mbah Marto ini, nggak cuma berlaku untuk warga luar, tapi bahkan sama keluarganya sendiri pun juga seperti itu. Mbah Marto sangat memegang teguh perhitungan-perhitungan tentang weton dan ramalan-ramalan Jawa kuno, itu beliau selalu menekuni itu, terutama soal jodoh anak-anaknya. Mbah Marto adalah pemegang keputusan mutlak yang nggak bisa dibantah. Jadi kalau Mbah Marto ini menghitung weton calon menantunya dan hasilnya itu bisa dibilang nggak cocok dan akan membawa kesialan, ini nggak peduli seberapa saling cintanya anaknya dengan calonnya itu, Mbah Marto pasti nggak bakal setuju. Dan memang nggak ada satupun anak-anak Mbah Marto ini yang berani melawan keputusan beliau. Dan kalau tentang istri Mbah Marto sendiri atau neneknya Satya, beliau sudah meninggal sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada saat ibunya Satya berusia sekitar 14 tahun. Dan sejak ditinggal wafat oleh istrinya itu, Mbah Marto nggak pernah menikah lagi. Dan ada satu tradisi dan juga kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Mbah Warto Suwito ini. Jadi setiap kali ada anggota keluarga inti atau keturunannya yang meninggal, Mbah Marto itu nggak pernah mengizinkan siapapun untuk membeli kain kafan dari luar. Jadi ini beliau sendiri yang selalu menyiapkan kain kafannya. Nah, lemari di kamar Mbah Marto itu isinya penuh kain kafan yang sudah disiapkan untuk keluarganya semua. Dan bukan cuma menyiapkan kain kafan, tapi pada saat proses pemulasaran jenazah, Mbah Marto yang memegang kendali penuh. Orang lain atau warga desa ya paling cuma diminta bantuan-bantuan yang kecil. Kayak misalnya suruh megang kain lah, atau suruh motongin kain, atau pas ngangkat jenazah itu pasti beliau minta bantuan orang. Tapi kalau yang lain untuk memandikan, bungkus kain kafan jenazahnya itu beliau nggak mau minta tolong. Tapi soal untuk membalut dan mengkafani tubuh almarhum dari mulai kepala sampai kaki ini, Mbah Marto sendiri yang mengerjakan dengan tangannya sendiri. Anak-anaknya termasuk ibunya Satya itu menganggap bahwa ini mungkin sebagai bentuk kepedulian lah, atau bagian dari ketegasan seorang kepala keluarga. Jadi mereka semua itu nggak pernah mikir yang aneh-aneh awalnya. Satya juga menyampaikan fisik Mbah Marto itu meskipun usianya waktu itu sudah menembus
80-an lebih, beliau hampir nggak pernah sakit. Kalaupun pas beliau lagi nggak enak badan, paling cuma beberapa jam. Jadi di situ beliau akan melakukan bikin minuman seduhan jamu sendiri, terus kemudian beliau istirahat sebentar dan nggak lama, itu beliau sudah kelihatan sehat lagi dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, ceritanya suatu sore di tahun 2009, Mbah Marto itu memanggil orang tuanya Satya. Mereka semua dipanggil ke ruang tengah, dan sekedar informasi, di antara semua anak-anak dan menantunya, Mbah Marto itu memang paling sayang sama bapaknya Satya. Dan ini nggak tahu kenapa, masih nggak tahu alasannya. Mungkin karena bapaknya Satya itu adalah tipikal orang yang sangat penurut, beliau juga sopan, dan nggak pernah membantah Mbah Marto. Jadi sore itu Mbah Marto pas waktu ngomong sama orang tuanya Satya ini, beliau mengeluarkan bungkusan, jadi ada bungkusan koran. Ternyata bungkusan ini isinya kain kafan. Terus beliau itu naruh kain kafan itu di depan bapaknya Satya. Terus beliau ngomong gini, "Ki lek wis ancene tatanane Gusti, aku kudu mule. Lek aku wis diceluk, tolong gantenono kain iki sing tak nggo. Kudu kafan iki ojo liyane." Ya, intinya di situ beliau bilang kalau memang sudah takdirnya Tuhan aku harus pulang, kalau aku sudah dipanggil, tolong pakaikan aku dengan kain ini. Maksudnya jenazahku harus pakai kain kafan ini. Dan beliau bilang sekali lagi harus pakai kain kafan ini. Waktu itu ibunya Satya jawab, "Halah bapak ngendikan nopo to Pak? Wong jenengan yo nggih taksih sehat, seger buger ngaten kok pun ngendikan sing aneh-aneh to Pak?" Jadi ibunya Satya cuma bilang waktu itu, "Bapak ini ngomong apa? Bapak ini kan masih sehat seger buger gini. Umurnya bapak masih panjang, dikasih sampai 80 tahun lebih. Sudah bapak jangan ngomong yang aneh-aneh." Tapi di situ Mbah Marto ngomong lagi, "Wes toh, simpenan kain mori iki." Terus bapaknya Satya ya langsung ngambil kain kafan itu, disimpan sama bapaknya Satya. Jadi perlu diingat bahwa bapaknya Satya ini nggak tahu warna kain kafan itu seperti apa. Yang ada dalam pikiran bapaknya Satya, ya kain kafan ini seperti biasa. Karena waktu itu dibungkus dengan kertas koran. Malamnya sekitar jam 10 malam, Satya itu sempat ngelihat Mbah Marto ini duduk sendirian di pendopo di depan rumah joglo. Ya biasa, dia duduk di kursi goyang favoritnya itu sambil ngerokok rokok kelembak menyanyi. Terus ibunya Satya ini sempat menghampiri Mbah Marto. Niatnya waktu itu beliau mau nyuruh Mbah Marto masuk. Karena sudah malam, kena angin malam juga. Tapi pas begitu ibunya mendekat, ibunya Satya ini sempat kaget. Karena beliau ngelihat Mbah Marto itu nangis. Jadi ternyata Mbah Marto duduk itu sambil nangis, keluar air mata. Seumur hidup, ibunya Satya ini sama sekali nggak pernah ngelihat Mbah Marto nangis seperti itu. Bahkan pada saat istrinya Mbah Marto meninggal, Mbah Marto itu nggak nangis. Disitulah ibunya Satya ini nggak jadi nyuruh Mbah Marto masuk, dibiarkan. Mungkin waktu itu Mbah Marto lagi ingat istrinya atau ingat apa. Yang jelas momen ini momen spesial. Nggak pernah ibunya Satya ngelihat Mbah Marto itu nangis. Akhirnya di situ ibunya Satya langsung masuk rumah dan beliau ini langsung cerita ke bapaknya Satya. Dan nggak ada yang tahu pasti jam berapa waktu itu Mbah Marto akhirnya masuk lagi ke kamarnya. Terus keesokan harinya ada yang aneh memang. Biasanya Mbah Marto ini pagi-pagi sebelum subuh itu pasti beliau sudah bangun. Dan beliau biasanya pasti sudah duduk di joglo, sudah duduk di kursi goyangnya sambil ngopi. Kadang-kadang beliau juga pasti sudah jalan-jalan di sekitar desa. Tapi pagi itu, beliau, Mbah Marto ini belum juga keluar kamar. Nah, keluarga waktu itu ngiranya Mbah Marto sudah keluar jalan-jalan dari sebelum subuh. Karena beliau nggak duduk-duduk di kursi goyangnya. Jadi mereka nggak ngeh. Sebenarnya waktu itu Mbah Marto ini masih ada di kamar, belum keluar. Itu sampai jam 10 pagi. Dan pada waktu itu perasaan ibunya Satya ini sudah mulai nggak enak. Jam 10 itu keluarga sudah keluar semua nyari Mbah Marto. Karena apa? Karena biasanya meskipun Mbah Marto ini keluar sebelum subuh, sekitar jam 7 atau jam 8 beliau pasti sudah pulang ke rumah dan selalu beliau sudah sarapan di jam-jam itu. Nah, tadi pagi jam 7, jam 8 ini beliau belum juga sarapan. Jadi orang-orang rumah itu ya agak heran juga, ini kok Mbah Marto ini belum sarapan. Jadi mereka sama sekali belum ngecek kamarnya Mbah Marto, mereka malah nyari ke sekitar desa.
Mereka di situ sudah tanya-tanya ke warga, mungkin ada yang ngelihat Mbak Marto. Dan di situ nggak ada satupun yang ngelihat Mbak Marto. Satya waktu itu perasaannya nggak enak. Akhirnya pas dia setelah mencari kakeknya itu di luar, dia pulang ke rumah, terus dia ngomong ke ibunya, "Bu, di kamarnya Mbah sudah dicek belum?" Terus akhirnya ibunya langsung kaget. Oh iya, karena ibunya sadar. Beliau belum ngecek ke kamarnya Mbak Marto. Cepet-cepetan beliau langsung mengetuk pintu kamarnya Mbak Marto berulang kali, tapi nggak ada jawaban sama sekali dari dalam. Dan karena merasa curiga, ditambah juga dengan cemas, pintu ini dibuka. Dan pintunya memang nggak pernah dikunci. Begitu pintu kamar terbuka, vibes-nya di dalam kamar itu langsung beda. Nah, apalagi ditambah di dalam kamar Mbak Marto itu banyak banget botol-botol bekas yang digantung di kamar. Jadi tampilannya itu botol-botol ini digantung pakai tali putih. Adalah kalau sekitar 10 botol lebih yang digantung-gantung seperti itu. Terus hal aneh lainnya adalah di asbak itu, di atas mejanya Mbak Marto dalam kamar itu, di asbak itu ada 3 rokok kelembak menyan yang masih nyala. Jadi seisi ruangan kamarnya Mbak Marto itu akhirnya tercium bau kemenyan yang sangat menyengat sekali. Kondisi Mbak Marto itu berbaring di tempat tidur. Jadi beliau ini berbaring di tempat tidur menghadap ke arah atas plafon. Terus tangannya itu sedekap di dada. Terus ada guling di samping kanan dan di samping kiri badannya Mbak Marto. Di situ ibunya Satya ini sudah merinding ketika ngelihat hal ini. Karena situasi kamarnya aneh banget. Ada botol-botol yang menggantung. Terus ditambah lagi ada rokok kelembak menyan yang jumlahnya 3 dan itu nyala semua. Apalagi posisi Mbak Marto juga pas berbaring itu kayak gitu. Akhirnya langsung dicek lah sama bapaknya Satya. Ketika badan Mbak Marto disentuh, badan Mbak Marto ini sudah dingin. Dan beliau sudah nggak bernafas lagi. Disitulah bapaknya Satya ini ngomong ke Satya dan ibunya, "Simba wis dipundhut, Mbak Marto sudah meninggal." Dan kabar meninggalnya Mbak Marto langsung menyebar cepat ke seluruh desa dan gak lama rumahnya Mbak Marto ini langsung dipenuhi oleh warga sekitar. Di tengah suasana duka dan kepanikan itu, ibunya Satya keinget dengan pesan terakhir dari Mbak Marto soal kain kafan yang harus digunakan membungkus jasadnya. Jadi di situ beliau langsung ambil kain kafan wasiat dari Mbak Marto, terus kain kafan ini diserahkanlah ke Pak Mudin. Tapi begitu Pak Mudin buka bungkusan dari koran tersebut, di situ kebetulan sudah ada warga juga yang ngelihat. Jadi Pak Mudin dan orang-orang yang ada di sana kaget. Ternyata kain kafan ini itu warnanya nggak putih-putih banget. Warnanya itu sudah agak kusem dan agak kotor juga. Keanehan lainnya yang mencolok dari kain kafan ini adalah banyak coretan-coretan kayak simbol-simbol. Pokoknya ngelihat kain kafan itu pasti semua langsung merinding. Ada simbol-simbol kayak gambar macan, ditambah lagi ada aksara-aksara Jawa. Kalau Pak Mudin bilang, ini kain yang sudah dirajah, sudah dikasih jimat-jimat. Pak Mudin ini orang yang pertama kali protes soal ini. Ini nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dijadikan kain pembungkus jenazah. Ini nggak memenuhi syariat. Kain kafannya itu harus kain kafan yang putih bersih dan nggak ada coretan-coretan apapun. Mohon maaf, ini harus diganti. Nah, Pak Mudin sudah ngomong ini ke bapaknya Satya. Intinya Pak Mudin nggak mau ngurusi jenazah Mbak Marto kalau kain kafannya yang dipakai adalah kain kafan yang itu. Jujur di situ bapaknya Satya juga kaget pas ngeliat kain kafan itu. Karena ini untuk pertama kalinya bapaknya Satya ngeliat, loh kok gini kain kafannya. Beliau sendiri nggak pernah tahu kain kafan itu ada raja-raja seperti itu. Karena pas Mbak Marto menyerahkan kain kafan itu, ya kain kafannya ini kan dibungkus koran bekas. Jadi sama sekali nggak kelihatan dan nggak dicek oleh bapaknya Satya. Dikiranya ya kain kafan biasa. Jadi waktu itu mereka bingung ini harus gimana. Bapaknya Satya tahu kalau memang ini nggak sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi beliau menyadari kalau Mbak Marto ini kan bukan seorang Muslim. Beliau punya kepercayaan sendiri sebenarnya. Tapi di sisi lain, dia juga malu sama orang-orang desa. Dan di satu sisi lain, ibunya Satya dan bapaknya, mereka merasa punya beban moral untuk menjalankan wasiat terakhir dari Mbak Marto untuk menggunakan kain kafan tersebut. Tapi di sisi lain, mereka merasa malu juga kalau harus berdebat di depan warga desa. Apalagi Pak Mudin di situ langsung menolak keras untuk ngurusi jenazah Mbak Marto kalau masih harus menggunakan kain kafan yang itu. Dan karena nggak pengen memicu keributan di situasi yang seperti itu, bapaknya Satya akhirnya mengalah.
beliau nyuruh salah satu, di situ ada tetangga dan juga ditemenin oleh Satya, mereka beli kain kafan di pasar. Mereka beli kain kafan baru. Nah, kain kafan kepunyaan Mbah Marto ini akhirnya dilipat lagi terus disimpan di lemari. Singkatnya, proses pemandian jenazah ini pun dimulai. Awalnya semua itu berjalan seperti biasa. Tapi ketika jenazah Mbah Marto dimandikan, kulit Mbah Marto itu berubah jadi agak kehitaman. Awalnya tuh kayak memar-memar, terus lama-lama memarnya itu berubah jadi menghitam. Dan dari celah kuku serta pori-pori punggungnya itu keluar cairan hitam yang agak kental. Baunya pun juga amis, tajam banget. Pak Mudin dan warga yang memandikan, dan juga di situ ada bapaknya Satya, mereka semua sempat heran. Tapi di situ mereka langsung buru-buru membersihkan langsung, terus langsunglah segera dibungkus jenazah Mbah Marto ini dengan kain kafan yang baru dibeli tadi. Nah, ketika jenazah mau disolatkan, Pak Mudin itu tiba-tiba pinggangnya kumat. Karena memang beliau ini punya riwayat sakit pinggang, tiba-tiba pas mau jadi imam, pinggangnya sakit. Jadi ceritanya pas beliau wudhu itu beliau langsung jatuh, nggak bisa bangun lagi, katanya pinggangnya kumat, pinggangnya sakit. Akhirnya Pak Mudin dibawa pulang, beliau istirahat di rumah. Jadi gini teman-teman, di desa ini itu sebenarnya ada beberapa mudin dan ada juga beberapa imam yang biasa ngurus jenazah. Tapi jujur, pada waktu Mbah Marto dikabarkan meninggal, ini cuma ada satu mudin yang mau ngurus jenazahnya Mbah Marto. Namanya Pak Mudin Huda tadi. Nah, sementara Pak Mudin dan imam-imam masjid yang lain itu kayak tiba-tiba berhalangan hadir. Orang-orang sebenarnya sudah bisa nebak, ini pasti mereka ini nggak mau ngurusi jenazah Mbah Marto, karena mereka tahu Mbah Marto ini bukan Islam agamanya. Jadi waktu itu cuma Pak Mudin Huda ini yang mau datang, tapi sempat juga Pak Mudin yang Huda ini mau menolak ngurus jenazah Mbah Marto ketika tahu kain kafan Mbah Marto dipenuhi dengan raja. Pada akhirnya Mudin Huda ini tiba-tiba sakit pinggang pas mau menyolatkan jenazah, terus beliau terpaksa pulang. Akhirnya pas waktu mau menyolati jenazahnya Mbah Marto, nggak ada yang berani ngimami. Dan setelah sempat bingung cari imam untuk sholat jenazah ini, pada akhirnya bapaknya Satya itu terpaksa jadi imam sholatnya. Ya pokoknya sebisa-bisanya, yang penting jenazah ini harus disolatkan. Nah, ada hal yang nggak masuk akal juga ketika sholat jenazah ini. Jadi jenazah Mbah Marto ini kan diletakkan di depan, terus orang-orang sholat di situ dan otomatis ngadepnya itu ke jenazah. Di situ pas bapaknya Satya jadi imam sholat, posisinya itu deket banget dengan jenazah Mbah Marto, cuma sekitar 2 meteran. Tiba-tiba pas sholat, kaki jenazahnya Mbah Marto ini gerak. Jadi agak keangkat sedikit. Memang sempat kaget semua, tapi pada akhirnya sholat ini tetap dilanjutkan. Dan nggak lama, kakinya gerak-gerak lagi. Dan yang kedua itu lebih kencang lagi gerakannya. Disitulah jemaah-jemaah yang lain itu sempat kaget dan bahkan ada yang sempat keluar. Sampai pada akhirnya bapaknya Satya itu mengucap salam dan sholat jenazah ini pun selesai. Barulah orang-orang itu sempat ngomongin hal ini satu sama lain. Nah, di situ bapaknya Satya menjelaskan ke orang-orang ya supaya orang-orang itu nggak kaget, nggak panik. Beliau bilang, bapak-bapak, itu tadi saya juga lihat, minta tolong untuk hal itu nggak usah dibahas lagi ya. Kasihan Mbah Martonya soalnya. Yuk monggo sekarang kita bareng-bareng makamkan jenazahnya Mbah Marto. Singkatnya proses pemakaman ini pun dilaksanakan, jenazah dibawa menuju ke pemakaman. Di situ sudah ada liang lahat. Dan di bawah itu sudah ada Satya, bapaknya, dan salah satu omnya Satya. Mereka semua ada di bawah nunggu jenazah Mbah Marto diturunkan. Nah, di situ ada kejadian aneh lagi di liang lahat. Jadi pas sebelum Satya masuk ke bawah, dia itu sudah punya perasaan nggak enak banget. Kayak serem banget harus turun ke liang lahat. Tapi terus dimotivasi sama bapaknya, akhirnya Satya pun turun ke liang lahat. Nah, pas sudah ada di dalam liang lahat, nunggu jenazah Mbah Marto diturunkan, tiba-tiba ada tikus di situ. Tikus ini nggak tahu juga dari mana munculnya. Tiba-tiba tikus itu sudah loncat-loncat dan berusaha naik ke atas. Akhirnya Satya, bapaknya, dan omnya ini heboh di dalam situ. Mereka ya antara jijik, antara kaget juga, dan mereka semua berusaha ngusir tikus ini. Akhirnya tikus ini pun keluar. Tapi mereka masih heran. Tikus tadi itu munculnya dari mana? Dari tadi sebelum mereka turun itu, liang lahat ini nggak ada apapun, bersih. Kok tiba-tiba muncul tikus?
Singkatnya, jenazah Mamarto ini sudah diturunkan di liang lahat, dan pada waktu Satya megang bagian bawah jenazah kakeknya untuk diposisikan miring menghadap ke kiblat, ikatan tali kain kafan di bagian kepala itu tiba-tiba lepas. Mungkin Satya mikirnya mungkin waktu itu talinya ini nggak begitu erat. Jadi kain kafan yang menutup wajah Mamarto pas talinya lepas itu, kain kafannya itu tersingkap, akhirnya terlihatlah wajah Mamarto. Satya jujur kaget di situ pas dia ngelihat kedua mata Mamarto. Jadi matanya Mamarto ini itu kan ketutup kapas, tapi kapasnya itu juga agak kebuka. Dan matanya Mamarto itu kelihatan. Parahnya lagi, matanya Mamarto itu kayak sedikit melek dan bola matanya itu ngelirik ke arah Satya. Satya hampir melepaskan pegangannya, tapi bapaknya Satya itu langsung bantu untuk membentulkan ikatan kain kafan itu. Nah, singkatnya proses pemakaman ini pun selesai. Semua orang pulang ke rumah masing-masing. Dan pas ngumpul di rumah, anak-anaknya Mamarto ini ngobrol-ngobrol ringan. Semua membahas soal gimana nanti malam. Mereka semua itu tahu kalau Mamarto selama hidupnya memang mengakunya itu bukan Islam. Tapi anak-anak Mamarto hampir semuanya itu menjalankan Islam. Tapi mereka memang nggak terlalu taat. Dia bisa dibilang mereka ini Islam KTP. Tapi mereka semua sepakat ingin mengadakan acara tahlilan. Ya kayak orang-orang lah. Meskipun mereka sendiri ini juga nggak tahu tujuan tahlilan itu apa. Ya mereka untuk sekedar ikut-ikutan aja. Supaya nggak jadi bahan omongan warga sekitar. Nah, akhirnya disepakati, ya sudah kita gelar tahlilan. Dan tahlilan pun digelar. Anak-anak Mamarto yang sudah berkeluarga semuanya nginep di rumahnya Mamarto. Malam itu setelah acara tahlilan di hari pertama, semuanya itu tidur. Kecuali ibu-ibu. Nah, ini kayak ibunya Satya, tante-tantenya Satya, dan beberapa tetangga yang ibu-ibu itu, mereka masih melek, mereka masih sibuk di dapur, ya cuci piring, beresin semua lah pokoknya. Terus tiba-tiba sekitar jam 11 malam, salah satu pamannya Satya yang tadinya ini tidur di depan, itu tiba-tiba kebangun. Kita sebut saja nama pamannya ini Tarlin. Jadi Om Tarlin ini tiba-tiba bangun, terus langsung ke belakang nyamperin ibu-ibu yang ada di dapur. Om Tarlin itu ngomong gini, "Mbak, sik tasing tekoi sopo mbak? Barusan yang datang itu siapa? Bawa dokar." Ketika Om Tarlin ngomong seperti itu, semua orang noleh ke arah Om Tarlin ini. Ya mereka heran di situ karena nggak ada satupun yang mendengar ada suara dokar. Kata Om Tarlin, dia tadi pas tidur itu kebangun gara-gara mendengar ada suara dokar berhenti di depan rumah. Nah, mereka yang masih melek di dapur ngomong, nggak ada suara dokar kok. Mereka bilang kalau mungkin kamu itu ngelindur, Tarlin. Akhirnya Tarlin balik lagi ke ruang depan, dia tidur lagi. Dan waktu itu sudah sekitar jam 1 dini hari, semua ibu-ibu ini sudah beres semua kerjaannya, mereka semua sudah tidur, dan suasana di rumah Mbak Marto itu sepi banget. Pintu depan ternyata masih kebuka, dan nggak ada yang notice sama sekali sebelumnya kalau pintu depan itu masih kebuka. Mungkin orang-orang kecapean semua waktu itu, dan nggak sempat ngecek pintu depan. Nah, di situ Satya, bapaknya, dan sepupu-sepupunya yang lain ini banyak yang tidur di ruang depan. Ruang depan ini memang luas ukurannya, dan pas lagi anak-anaknya tidur itu, salah satu sepupunya Satya, namanya Damar, dia tiba-tiba membangunkan Satya sambil kayak ketakutan, terus nunjuk ke depan pintu. Satya akhirnya bangun. Dia buka mata, dia ngelihat di depan pintu rumah itu, ada pocong berdiri di situ. Satya spontan teriak. Nah, suara Satya ini terkenal suaranya kenceng dan suaranya besar. Jadi pas Satya teriak itu, semua yang tidur di ruang depan ini bangun semua akhirnya. Dan pas mereka semua kebangun, mereka semua yang ada di ruang depan itu sempat ngelihat penampakan pocong ini. Dan setelah beberapa detik pocong ini terlihat, akhirnya pocong ini hilang. Disitulah untuk pertama kalinya Satya ngelihat pocong. Jadi setelah Satya teriak-teriak itu, situasi rumah ini ya jadi heboh. Ibu-ibu yang tadinya baru istirahat, setelah selesai bersih-bersih juga ikutan kebangun. Di situ mereka semua baru menyadari kalau pintu rumah ini belum ditutup. Sampai pagi akhirnya Satya dan sepupu-sepupunya itu nggak bisa tidur lagi. Akhirnya mereka bikin kopi dan melekan sampai subuh. Terus besok paginya, sekitar jam 9-an pagi itu ada laporan dari tetangga yang rumahnya itu dekat dengan pemakaman. Nama beliau ini Pak Sur. Jadi di situ Pak Sur menyampaikan ke keluarganya Satya, pagi itu Pak Sur ini ceritanya mau ke ladangnya.
Ladang Pak Sur itu memang bersebelahan dengan pemakaman desa dan nggak ada pagar atau pembatas antara ladang Pak Sur dengan pemakaman desa. Di situ pas Pak Sur ini sibuk di ladang, beliau sempat ngelihat ke arah makam. Nah, ada yang aneh dengan makamnya Mbah Marto. Pas dia lewat ruangan ini, dia dengar ada suara kayak itu suaranya di telinga dia persis. Dia langsung merinding. Dia akhirnya ngajak Satya ke situ lagi untuk ngecek itu suara apa tadi. Nah, waktu itu sekitar jam 12 malam, Satya kebangun gara-gara dia dengar sepupu-sepupunya yang lain ini heboh semua. Kata mereka ini barusan mendengar ada suara dokar lewat depan rumahnya Mbah Marto. Pas dia tadi keluar rumah, terus dia ngelihat ke arah luar, memang ada dokar yang lewat di sekitar situ. Tapi dokarnya ini aneh, nggak kelihatan kusirnya. Terus Mbak Karsiman tanya ke anak-anaknya Mbah Marto pada waktu itu, "Lah yo Le, apa bener Le? Kain kafannya itu sudah dipakaikan." Terus Mbak Karsiman ngomong gini, "Lah ya, kalau dimakamkan secara Islam ya itu memang melanggar syariat. Lah ini bapakmu Mbah Marto itu kan bukan muslim toh Le. Wong dia itu nggak pernah ngaku dia ini muslim kok. Wong sholat aja nggak pernah. Kalau puasa juga bukan bulan Ramadan. Puasanya juga beda. Kenapa kok kalian ini maksa Mbah Marto itu dimakamkan dengan cara Islam? Dan kain kafan itu kenapa kok nggak dipakaikan?" Jadi Mbak Karsiman ngomong seperti itu. Semua anak-anak Mbah Marto ini diam, nggak bisa ngomong. Mbak Karsiman ini adalah satu-satunya orang yang tahu betul sejarah masa lalunya Mbah Marto.